Halo Bor, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, begitupun dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan anime donghua lagi yang berjudul Apotheosis yang sudah berada di part 10. Yang dimana di part 10 ini Lou Zheng kembali lagi bertarung mati-matian hanya untuk bisa bertemu adiknya, yaitu Yan-Er. Dan di part ini juga kita akan tahu siapa itu Kyodie dan juga kekuatan dahsyatnya. Namun Bor, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya selalu semangat untuk terus mengupload konten-konten berikutnya. Lanjut. Setelah mengikuti kupu-kupu Kyodie yang menuju ke tempat Yan Mao, Lou Zheng dibuat terkejut karena ia melihat ternyata Yan Mao bersama Lui Peran. Lalu alangkah emosinya Lou Zheng karena melihat Lui Peran memberi surat palsu yang beratasnamakan dirinya hanya untuk diberikan kepada Yan Mao karena Yan Mao akan memberikan surat tersebut kepada Yan-Er. Lou Zheng pun datang di hadapan mereka berdua karena sudah berani mengganggu adiknya. Namun di sini Yan Mao juga tidak tahu bahwa surat yang diberikan Lui Peran ialah palsu. Yan Mao yang melihat Lou Zheng pun langsung menanyakan bagaimana kabar Lou Zheng. Ya wajar ya Bro ya, karena Yan Mao ini mencintai Yan-Er dan mau tidak mau ia ingin menarik simpati Lou Zheng yang sebagai kakak Yan-Er. Dan di sini Lou Zheng sudah tahu bahwa mereka berdua itu munafik. Lalu Yan Mao terus terang kepada Lou Zheng bahwa dirinya sudah lama mencintai adik Lou Zheng. Dan Yan Mao juga mengatakan jika ia berjodoh ia akan menikahi Yan-Er. Namun perkataan Yan Mao dibantah oleh Lou Zheng, yang dimana Lou Zheng mengetahui bahwa adiknya sama sekali tidak menyukainya. Dan Lou Zheng menganggap bahwa Yan Mao terus mengganggu adiknya, yang dimana Yan Mao terus menarik perhatian Yan-Er dengan membawa nama Lou Zheng. Lui Peran yang mendengar perkataan Lou Zheng pun emosi karena sama sekali tidak menghargai Yan Mao. Dan lalu Lui Peran berkata kepada Yan Mao akan menyelesaikan masalah keluarga Luo-nya sendiri dan ia akan membunuh Lou Zheng. Lalu Lui Peran meminta agar Yan Mao tidak ikut campur. Namun di pertarungan ini Lui Peran dibuat terkejut karena Lou Zheng yang masih di ranah penyempurnaan sumsum kekuatannya jauh berada di atasnya, yang dimana kekuatan Lui Peran sendiri sudah berada di ranah innate. Dan di sini Lui Peran kalah telak oleh Lou Zheng, dan Lou Zheng menganggap bahwa Lui Peran hanyalah pecundang yang mengandalkan pil untuk berkultivasi. Lui Peran pun di sini sampai bersujud dan terus meminta agar Lou Zheng tidak membunuhnya. Lalu Lou Zheng mengatakan kepada Lui Peran, kembalilah dan beritahu Lui Bengkuan bahwa dirinya akan kembali untuk membalaskan dendam ayahnya. Dan di sini Lou Zheng juga tidak peduli dengan permintaan Lui Peran yang tidak mau dibunuh, dan Lou Zheng pun mengakhiri Lui Peran dengan pukulan dahsyatnya. Yan Mao yang melihat Lou Zheng yang berada di ranah penyempurnaan sumsum bisa mengalahkan ranah innate pun terkejut. Lalu Lou Zheng yang melihat Yan Mao pun mengatakan agar Yan Mao menyingkirkan senyum palsu mengerikannya itu. Sontak Yan Mao pun tersinggung dan bertanya apa yang sebenarnya Lou Zheng inginkan dari dirinya. Lalu Lou Zheng pun menjawab bahwa dirinya ingin Yan Mao minta maaf kepada adiknya dan tidak akan mengganggunya lagi. Yan Mao yang mendengar itu pun emosi dan pertarungan antara ranah penyempurnaan sumsum dengan ranah pencerahan roh pun terjadi. Lou Zheng yang melihat Yan Mao melayang karena sudah berada di ranah pencerahan roh pun memikirkan cara agar dirinya bisa mendekatinya. Dan di sini pun Lou Zheng langsung memakai rantai yang berada di dekatnya untuk bisa menjangkau Yan Mao agar dirinya dapat menyerang balik.
离体净身。不好，可惜了，还是棋差一招啊！怎么可能？ Dan benar saja, Lu Zheng yang menggunakan rantai dan juga belatinya berhasil untuk melukai Yan Mao. Lu Zheng pun memanfaatkan kelengahan Yan Mao karena terluka dan ya, Lu Zheng pun berhasil menyerang balik. Namun di sini kekuatan Lu Zheng belum sebanding dengan Yan Mao yang alhasil serangan Lu Zheng berhasil ditangkis oleh Yan Mao. Yan Mao yang menganggap Lu Zheng sudah kelewatan pun kembali menyerang Lu Zheng dengan membabi buta. Namun di sini Lu Zheng yang ingin terus hidup juga tidak mau kalah, yang dimana ia juga mengeluarkan kekuatan hebatnya. Lalu Xin berpindah kepada Yan Er yang menyadari bahwa Lu Zheng berada di sekitarnya. Namun di sini ia dibuat kaget karena melihat esensi sejati Yan Mao terbakar yang dimana penggunanya pasti sedang bertarung. Lalu Yan Er dengan mata batinnya mencoba melihat keberadaan Lu Zheng dan alangkah kagetnya Yan Er karena melihat kakaknya sudah babak belur karena melawan Yan Mao. Yan Er yang melihat itu pun mencoba untuk keluar dan terus mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan segel yang mengurungnya tersebut. Lalu Xin pun kembali lagi dengan Lu Zheng yang dimana di sini Lu Zheng dibuat tak berdaya oleh serangan-serangan yang terus diluncurkan oleh Yan Mao. Namun pada saat Lu Zheng ingin kehilangan kesadarannya dan Yan Mao yang juga ingin mengakhirinya, Lu Zheng kembali bangkit hanya karena tekadnya yang begitu kuat untuk tetap hidup agar bisa menyelamatkan adiknya. Namun Xin berpindah kepada Guru Shu yang sedang bersantai di bawah air terjun. Lalu setelah itu datang Hua Fuming yang melapor bahwa Lu Zheng sedang bertarung dengan Yan Miao. Namun di sini Guru Shu tampak tak peduli karena Lu Zheng selalu tak pernah mematuhinya. Akan tetapi Hua Fuming berkata bahwa jika Guru Shu ingin kembali merebut kekuasaannya, ia membutuhkan orang seperti Lu Zheng. Dan pada akhirnya hati Guru Shu pun tergugah dan langsung OTW ke tempat Lu Zheng. Dan lalu kita kembali lagi dengan Yan Er yang masih terus mencoba untuk menghancurkan formasi yang mengurungnya tersebut. Akan tetapi tindakan Yan Er tersebut diketahui oleh ketua sekte. Yan Er yang melihat itu pun meminta agar ketua sekte mengangkat formasi tersebut karena Yan Er ingin keluar dan menyelamatkan Lu Zheng. Namun di sini ketua sekte berkata bahwa formasi ini dibuat oleh master formasi ilusi yang dimana ketua sekte saja tidak bisa memecahkan formasi tersebut. Dan ketua sekte juga berkata bahwa kakaknya Yan Er pasti akan ada yang menyelamatkannya. Dan lalu Xin pun kembali lagi dengan Lu Zheng yang dimana di sini ia masih berjuang untuk mengalahkan Yan Mao. Akan tetapi di sini Yan Mao mengeluarkan kekuatan hebatnya dan terus menyerang Lu Zheng. Dan di serangan ini Lu Zheng tidak bisa berbuat apa-apa karena esensi yang ia miliki sudah habis dan Lu Zheng pun mengira bahwa dirinya akan mati di tempat itu. Namun di saat Lu Zheng ingin kehilangan kesadarannya, naga azur pun memberikan sedikit kekuatannya dan hal tersebut pun kembali membuat Lu Zheng bangkit dan kembali melawan Yan Mao.
Namun di saat Yan Mao serius ingin mengakhiri Lu Zheng, datang Guru Shu yang menghentikan Yan Mao. Yan Mao pun berhenti menyerang Lu Zheng karena melihat Guru Shu memberikan token kekaisaran kepada Lu Zheng, yang dimana token tersebut ialah token yang dapat menghentikan pertarungan apapun, dan siapa saja yang tidak patuh maka ia akan diusir oleh kekaisaran. Dan Yan Mao pun tidak dapat berbuat apa-apa dan memilih pergi dari tempat tersebut. Lalu setelah Yan Mao pergi, Lu Zheng yang sudah babak belur pun terus mencoba untuk pergi ke tempat Yan Er, dan Guru Shu yang melihat itu pun berkata bahwa tempat Yan Er terdapat formasi yang begitu kuat. Dan dengan kekuatan Lu Zheng saat ini, ia tidak mungkin bisa mendekati Yan Er sama sekali. Lu Zheng yang keras kepala pun membuat Guru Shu bertanya kenapa dia memaksakan dirinya sampai seperti ini. Lu Zheng yang mendengar itu pun kembali bertanya kepada Guru Shu bahwa bagaimana jika yang dikurung itu adalah keluarga terakhir Guru Shu. Sontak Guru Shu pun mengingat saat ia kehilangan sosok adiknya sendiri. Dan Guru Shu juga menyadari ia juga pernah menjadi orang bodoh yang sangat ingin melindungi adiknya. Lalu di sini Guru Shu pun memutuskan untuk membantu Lu Zheng apapun yang akan terjadi. Dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke tempat Yan Er, dan lalu Lu Zheng juga sudah mendapatkan perawatan pertama yang dilakukan oleh Guru Shu. 谢苏导师。神丹镜吗？ Lalu setibanya di tempat yang dimana Yan Er berada, Lu Zheng pun langsung mencari Yan Er, dan setelah mendengar suaranya, Lu Zheng pun langsung mencoba untuk masuk. Namun di sini ia malah langsung dibuat terjebak oleh formasi itu, dan Guru Shu yang melihat itu pun sontak membantu Lu Zheng. Dan di sini Guru Shu juga berhasil menonaktifkan formasi itu sementara. Lu Zheng yang melihat itu pun segera menemui Yan Er sebelum formasi tersebut kembali terkunci. 快去！苏导师，原来燕儿一直带他，是燕儿，燕儿。对不起，燕儿。 Guru Shu yang sudah tidak kuat menahan itu pun membuat Lu Zheng kembali, dan Lu Zheng yang melihat Guru Shu sangat baik hati kepadanya pun berkata bahwa dirinya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lalu pada saat di perjalanan pulang, Guru Shu juga memberikan Lu Zheng pil awan crimson kelas 5. Lu Zheng pun juga bertanya kepada Guru Shu mengapa ia menyelamatkan dirinya padahal Lu Zheng selalu tidak nurut kepada Guru Shu. Lalu Guru Shu pun menjawab bahwa semua yang telah dilakukan untuk Lu Zheng tidaklah secara cuma-cuma, melainkan Guru Shu ingin Lu Zheng membalaskan semua itu di masa depan. Lalu Shin berpindah kepada Kyodie yang masih di tempat Pavilion Tianji. Namun di sini Kyodie merasakan sakit di kepalanya, yang dimana pada saat ini Kyodie diingatkan semua yang telah terjadi pada saat dulu, yang dimana di pikirannya dulu ia sedang bertempur dengan pasukan iblis yang dipimpin oleh Cui Kie. Lalu kembali lagi dengan ketua sekte, yang dimana di sini ketua sekte dikejutkan oleh klon Cui Kie yang merupakan raja iblis datang di sektenya. Ketua sekte yang melihat itu pun menyuruh Yan Er untuk cepat menyembunyikan nafasnya, dan ketua sekte juga memperkuat formasi yang mengurung Yan Er. Lalu klon Cui Kie yang melihat itu pun menyuruh si Jingtian untuk segera menyerahkan gadis dengan tubuh Yin Ungu Ekstrim kepadanya. Namun di sini si Jingtian tidak mau menyerahkannya dan mencoba untuk melawan klon Cui Kie tersebut. 方天星阵，战无不休。 Lalu Shin kembali lagi dengan Kyodie, yang dimana di sini ia masih merasakan sakit di kepalanya, dan ia juga merasakan adanya Cui Kie di sekte King Yun. Lalu Kyodie pun melihat sosok Ning Yudi, dan di sini pun Kyodie langsung mengetahui siapa dirinya. Dan Kyodie yang sudah mengetahui semuanya pun langsung mencari keberadaan Cui Kie untuk melawannya. Lalu kita kembali lagi dengan si Jingtian, yang dimana di sini ia masih bertarung dengan Cui Kie. Dan di sini si Jingtian juga sudah mengeluarkan pedang penghukum langitnya untuk membunuh Cui Kie.
Namun pedang tersebut juga belum bisa untuk membunuh klon Cui Qiye, dan pedang tersebut pun hancur, yang dimana hancurnya pedang tersebut mengakibatkan reruntuhan seperti meteor. Dan di saat satu reruntuhan ingin mengenai si Jingtian, Qiu Die pun datang. Qiu Die yang melihat klon Cui Qiye pun terkejut karena klonnya saja bisa sekuat ini. Dan di sini Yan Er pun juga ingin tertarik oleh klon Cui Qiye, namun untungnya si Jingtian melihat hal tersebut dan kembali menarik Yan Er. Dan di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Qiu Die melawan klon Cui Qiye yang begitu sangat dahsyat. Dan di sini Qiu Die dapat memenangkan pertarungan. Namun di sebab pertarungan tersebut Qiu Die sampai kehilangan kesadarannya. Si Jingtian yang melihat Qiu Die menerobos larangan secara paksa pun takut jika Qiu Die mengalami serangan balik. Lalu setelah pertarungan selesai, si Jingtian pun melapor kepada seseorang. Dan sosok orang tersebut pun mengatakan bahwa Yan Er memiliki garis keturunan tubuh Yin ekstrim. Dan begitu Yan Er memasuki ranah Spirit Core, maka ia akan dapat memadatkan Spirit Core Yin ekstrim, yang hal tersebut akan meningkatkan kekuatannya. Dan di sini sosok tersebut juga berkata kepada si Jingtian agar dirinya dapat segera mengumpulkan sekte di bawah naungan kuil awan untuk bertempur. Lalu Shin berpindah kepada Lu Zheng yang sudah tersadar dari pingsannya. Dan di saat Lu Zheng tersadar, ia pun langsung menemui Guru Shu. Lalu di pertemuan ini Guru Shu mengatakan bahwa latar belakang Qiu Die sangatlah misterius. Dan Guru Shu juga mengatakan bahwa Yan Er memiliki tubuh Yin ungu ekstrim pada dalam dirinya, yang hal tersebut membuat ras iblis terus menyerang sekte King Yun. Dan pada saat itulah sekte King Yun mengetahui bahwa ras iblis mengincar tubuh Yin ungu ekstrim. Dan pada akhirnya ketua sekte Shi melindungi Yan Er dengan terpaksa mengisolasinya dengan formasi bintang heksagonal. Lalu di sini Lu Zheng yang mengetahui semuanya pun merasa bersalah karena sebab dirinya keberadaan Yan Er menjadi diketahui. Dan lalu Guru Shu mengatakan bahwa lawan Lu Zheng jauh lebih kuat dari yang Lu Zheng bayangkan, dan jika Lu Zheng ingin mengeluarkan adiknya maka ia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dan disinilah Lu Zheng berlatih terus-menerus untuk menjadi lebih kuat. Dan di latihan ini Lu Zheng sudah bisa menguasai langkah pertama iblis pengguncang dunia, yang dimana esensi cendana merahnya telah berubah menjadi energi sejati iblis langit. Lalu Chen dan Nukian yang melihat Lu Zheng terus latihan pun mencoba mengajaknya untuk refreshing ke tempat yang dimana sebuah tempat lelang yang berada di sebuah rumah lelang Tianlu. Dan di sini Lu Zheng pun mencoba mengikuti mereka berdua. Lalu singkat cerita, mereka pun sudah tiba di tempat pelelangan, dan di tempat tersebut mereka langsung didatangi Lu yang merupakan pembawa acara. Lalu Lu Zheng yang melihat Lu pun juga ingin mendaftarkan barangnya untuk dilelang, yang dimana barang tersebut adalah inti kristal dari kalajengking api. Lu yang melihat itu pun langsung menerimanya, dan tawaran yang akan dibuat Lu pertama adalah 30.000 kristal. Dan Lu Zheng pun setuju dengan Lu, dan sebelum acara dimulai pihak Lu pun melakukan tarian sebelum acara tersebut dimulai. Dan pelelangan pun dimulai, yang dimana di pelelangan pertama ialah sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Grandmaster Refiner, yang dimana catatan tersebut berisi sebuah petunjuk untuk senjata yang belum pernah dikembangkan. Dan catatan tersebut juga sebuah metode penyulingan senjata yang jarang diketahui oleh semua orang. Lalu Lu pun mengatakan tawaran pertamanya yang seharga 5.000 kristal, dan salah satu orang pun ingin melelangnya 6.000 kristal, yang dimana orang tersebut adalah Zhuge Fang yang merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Zhuge. Orang-orang di sana yang melihat itu pun kecewa karena ada Feng, yang dimana Feng adalah keluarga bangsawan yang selalu marah setiap waktunya.
Dan siapapun yang menyinggung Feng akan terluka parah, dan sebab itulah Feng dijuluki Tuan Muda ketiga gila. Namun di saat semua orang tidak berani menyaingi, Luo Zheng pun menyainginya dengan tawaran senilai 7.000 kristal. Dan hal tersebut pun membuat semua orang yang di sana bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang berani menantang Tuan Muda Feng. Namun di sini Feng juga menaikkan harga, yaitu 8.000 kristal. Dan Luo Zheng pun tak mau kalah dan menaikkannya menjadi 9.000 kristal. Feng yang mendengar itu pun emosi dan memecahkan gelasnya, lalu pecahan dari gelas tersebut pun dilempar kepada Luo Zheng. Feng yang terkena balasannya pun marah dan menyuruh pengawalnya untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang berani menantangnya. Dan Feng juga menaikkan harga terakhirnya yang senilai 10.000 kristal. Namun di saat semua orang dan Feng mengira bahwa Luo Zheng tidak akan menaikkannya lagi, ia pun dibuat terkejut karena di sini Luo Zheng menaikkannya menjadi 20.000 kristal. Lalu Qian dan Mo Chan yang mendengar itu pun kaget karena 20.000 kristal ialah sangatlah banyak dan mengatakan kepada Luo Zheng, bagaimana nanti kita membayarnya, Zheng? Lalu kembali lagi dengan Feng yang dimana pengawalnya sudah tahu siapa sebenarnya orang itu, dan pengawalnya pun mengatakan bahwa orang tersebut adalah Luo Zheng. Dan di saat tawaran sudah di 20.000 kristal, Feng pun mundur dan memilih untuk merampok dan membunuh karena sudah berani menantangnya. Lalu barang terakhir di pelelangan ini pun ditunjukkan, yang dimana barang tersebut ialah milik Luo Zheng, yaitu inti kristal kalajengking api. Dan barang terakhir pun juga sudah didapatkan oleh Yu Qiu yang merupakan ketua keluarga Yu. 你已经有天眼精华了。恭喜于老拍的火蝎狮晶核。 Dan pelelangan pun berakhir, lalu Lu menyuruh tamu yang memenangkan penawaran untuk segera membayarnya di gudang belakang. Lalu saat berada di belakang, Mo Chan dan Qian dibuat terkejut karena inti kristal kalajengking api yang dilelang tadi ialah punya Luo Zheng. 洛城，你吓死我了！那火蝎石晶核。 Dan singkat cerita, mereka pun sudah di perjalanan ingin pulang. Namun di sini Qian mengatakan bahwa Zhu Guifang adalah orang yang sombong dan gila, dan ia juga seorang pendendam. Lalu Qian mengatakan bahwa mereka semua harus berhati-hati dalam perjalanan pulang ini. Dan benar saja, baru saja beberapa langkah, ternyata di belakang ia diikuti oleh Feng dan orang-orangnya, yang dimana di sini Feng ingin merebut harta yang dimenangkan Luo Zheng pada saat di pelelangan. Dan orang-orang tersebut pun langsung menyerang mereka. 诸葛疯人呢？ 张师兄，不可恋战，快走！有你一个全尸！ Dan di saat orang-orang Feng sudah dikalahkan oleh Luo Zheng, Feng pun akhirnya turun untuk melawan Luo Zheng. Namun di sini Luo Zheng tidak ingin melawannya dan memilih untuk kabur sebisa mungkin. Dan pada akhirnya Mo Chan dan Qian pun menemukan perahu untuk melarikan diri. Luo Zheng,这边有船！ Luo Zheng CS pun akhirnya bisa kabur dari Feng dan juga bawahannya. Feng yang melihat anak buahnya tidak bisa membunuh Luo Zheng pun menganggap mereka semua tidak berguna. Dan lalu Feng pun membunuh semuanya. Namun di saat Luo Zheng mengira bahwa mereka telah berhasil kabur dari Feng pun dibuat terkejut karena melihat Feng sudah berada di belakangnya. Dan di sini pun Feng langsung menyerang mereka dengan sebuah ombak besar. Dan ombak tersebut pun membuat Luo Zheng CS terjatuh ke dalam air, dan di dalam air tersebut juga terdapat cumi-cumi yang langsung ingin menangkap Luo Zheng. Lalu Luo Zheng pun mencoba untuk melawan dan berhasil lepas dari satu cumi-cumi. Namun di sini Luo Zheng dibuat terdesak karena melihat beberapa cumi-cumi yang terus berdatangan kepada dirinya. Dan pada saat itu juga tiba-tiba ya, Luo Zheng CS ternyata diselamatkan oleh senior mereka yaitu Hua Fuming. Dan di sini Luo Zheng CS pun berterima kasih kepada Hua Fuming karena sudah menyelamatkan nyawa mereka semua. Yang ternyata Hua Fuming datang karena diberitahu oleh seseorang bahwa Luo Zheng CS dalam bahaya. Dan Hua Fuming juga mengatakan bahwa dirinya harus tetap menyelamatkan mereka semua karena Luo Zheng CS harus bisa kembali untuk ujian aura iblis.
Dan selesai. Bagaimana Bor? Seru nggak nih? Jika seru akan Mimin lanjutkan kembali, dan jika tidak skip lah ya. WKWK. Nggak Bor, tentunya Mimin akan merangkum donghua ini sampai tamat. Oke, sekian dari Mimin. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Matur suwun.